Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Amru Channel di seluruh Indonesia. Eh, Kali ini saya pengen membaca komen-komen dari video yang saya upload, yang video yang judulnya ikut sedih dengan kasus penembakan TKI oleh polisi Malaysia. Jadi saya tertarik untuk membacakan komentar-komentar karena ini yang berkomentar tidak hanya dari Indonesia, tapi juga ada beberapa saudara dari Malaysia ya, teman-teman kita dari Malaysia. Baik, kita baca komentarnya ya. Ketika saya mengupload saya intinya ikut ini atas penembakan itu kita tidak setuju lah, intinya seperti itu. Tapi ternyata komentar teman-teman yang di Malaysia ini agak berbeda dengan persepsi kita. Misalnya dari akunnya Liu Ding Buih. Kita mohon agar menghormati negara lain, jangan sama sekali ikut kehendak sendiri sebab risikonya besar. Ya betul ya, kita bagaimanapun orang Indonesia yang mau masuk negara lain ya kita harapkan melengkapi semua persyaratannya, surat-suratnya. Jangan datang dengan cara yang ilegal, itu memang menyalahi ya. Tapi kalau sampai ditembak, inilah yang kita kadang-kadang belum bisa, ya inilah ya, karena kita kan hanya tidak bersenjata. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Kemudian dikomentari juga oleh Liza Sahair, akun Liza Sahair. Taknya nak sedih-sedih sangatlah, bersimpati jer dah, suka sangat melanggar aturan negara orang, itulah yang mendapat. Yang lain bolehlah ambil iktibar dari kes ini, jangan melanggar undang-undang negara orang. Nah itu juga seperti itu ya. Komentar dari mereka-mereka itu ya intinya menyalahkan orang Indonesia yang datang tanpa surat-surat atau datang dengan cara melanggar. Jadi seperti itu. Kemudian dikomentari lagi Zaini Mukhir, bukan tidak ramai warga Malaysia sendiri mati didor polis. Jadi WNI di Malaysia mau dilayan seperti apa? Apa perlu perlakuan UU undang-undang yang berbeda untuk TKI di Malaysia? Nah, kalau menurut dia ini ternyata orang Malaysia sendiri juga banyak yang didor, tapi kita nggak pernah tahu kan ya. Apakah kalau TKI jadi begal, jambret, brutal, perampok di Malaysia itu harus dilayan dengan santun, sopan, berbeda dengan Malaysia sendiri? Pelaku kejahatan mesti ditindak tanpa mengira kewarganegaraan. Oke. Bagaimana mau dipastikan maling, begal, preman, jambret atau tidak begitu diminta kerjasama untuk diperiksa malah memberi perlawanan. Begitu memberikan perlawanan dibiarkan kabur, ya sudahlah. Apa arti adanya aparat penegak hukum, enforcement, tapi aturan tidak diberlakukan? Oke, ini panjang komentarnya ya. Yang membuat warga Malaysia itu marah dan menyokong tindakan aparat karena ya jadi orang Malaysia mendukung aparatnya dalam kasus ini. Karena adalah WNI di Indonesia itu tidak menghormati kedaulatan wilayah dan kedaulatan UU Malaysia, memperlecehkan UU Malaysia. Pelanggan UU berlaku di Malaysia oleh WNI wajib diadili melalui proses UU Malaysia, undang-undang Malaysia. Indonesia tidak boleh sama sekali ikut campur tangan buat seperti yang dimaukan warga Indonesia. Terus terang, penegakan hukum di Malaysia jauh lebih baik, lebih konsisten dari di Indonesia itu sendiri. Mantan PM Malaysia juga harus mendekam di penjara belasan tahun, bos. Oh ya. Jadi intinya apa yang dilakukan aparat itu sudah didukung penuh oleh rakyat Malaysia. Kalau melanggar ya ditindak begitu ya. Oke, ya kita tidak menolak itu. Kita mendukung penegakan hukum, itu kita mendukung ya. Di Indonesia pun kalau ada orang maling kita sangat mendorong polisi Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap koruptor-koruptor di Indonesia. Kita juga berharap itu ditegakkan ya hukumannya. Jadi seperti itu. Tapi ya ini kalau menurut kita orang nyelundup ini ya kasus kecil lah ya, kasus kecil yang ya, dia bisa ditangkap terus dipenjara atau itu bisa. Tapi nggak apa-apa, ini sudah terjadi dan banyak
juga argumen dari warga Malaysia yang mendukung aparat penegak hukumnya. Boleh ya, itu sah-sah saja. Ini berlaku di malam hari jam 3. Nas, dia memberi komentar. Jadi kasus ini di malam hari jam 3. Kemudian jam 3 pagi, hampir pagi lah ya. Ya kita sama saja, batas pemisahan itu warisan daripada penjajah. Maksudnya gimana ini? Oke, kemudian Zaini merujuk kepada 4 gelaran IA, yaitu Bagindo, Sidi, Sultan, dan Marah, arwah ibu, aku binti Sultan. Walaupun aku warga Malaysia, aku masih serumpun. Jika ada yang ndak ngaku serumpun, ya nggak mengapa. Sub kalian rumput lalang. Maksudnya gimana? Menganggap kita rumput ilalang gitu ya. Jangan gitulah ya. Layas khorqaumun ala qaumina ya. Janganlah kita menghina sebuah kaum, karena bisa jadi yang kau hina itu lebih baik dari yang menghina. Oke, kemudian Anilukiwan. Assalamualaikum. Bodohlah kita kalau mau serumpun. Sekarang sudah terbukti yang mana mayoritas rakyatnya mendukung pembunuhan itu. Padahal ilegal ini bukan TKI saja, bangsa lain banyak. Jadi menurut dia yang ilegal itu bukan hanya orang Indonesia, dari bangsa lain juga banyak. Tapi dari dulu yang dirasis sangat itu TKI. Sampai-sampai penjilat-penjilat ringgit pun ikut mendukung. Itu maksudnya TKI di Indonesia yang menjelek-jelekkan Indonesia ya, memang ada ya. Cek tuh channel Mas Farhan, parah buruknya. Mana-mana masuk ilegal memang salah. Maritim Malaysia salahnya kenapa bunuh suka-suka. Itu ya. Jadi ini saya hanya menyampaikan komentar. Semoga ini juga jadi pengertian bagi mungkin orang Indonesia yang pengen ke Malaysia, agar sekali lagi jangan datang ke negeri orang dengan cara ilegal. Itu tidak dibenarkan hukum manapun ya. Kita setuju, itu kita setuju. Orang Indonesia yang datang ilegal itu melanggar hukum. Jadi orang Indonesia tolong saudara-saudara itu bisa memberikan, saudara-saudara di Indonesia bisa memberikan pengetahuan kepada saudaranya yang pengen ke Malaysia. Jangan sampai datang tanpa surat-surat. Meskipun di sana ada teman, di sana ada saudara, enggak bisa ya. Anda ke sana itu sebagai individu meskipun punya saudara, bahkan orang suami istri yang jika istrinya kewarganegaraan Indonesia, suaminya dari Malaysia, kemudian melanggar, itu istrinya tetap kena ya, tetap kena. Atau sebaliknya suaminya juga tetap kena kalau dia melanggar di Indonesia. Jadi hukum negara, aturan negara itu seperti itu. Keluarga itu tidak membantu ya. Misalnya mentang-mentang ada saudara, Anda datang ke Malaysia tanpa surat-surat, di sana ditunggu saudaranya, ya nggak bisa. Kalau ketahuan tetap dihukum ya, diadili. Seperti itu. Dan bagi saudara-saudara dari Malaysia, barangkali ada yang pengen ke Indonesia, pengen melancong, silakan. Indonesia ini negara yang aman. Banyak sekarang ini pelancong-pelancong Malaysia yang datang ke Indonesia banyak sekali, dan mereka aman-aman saja. Bahkan saya sangat tertarik ya, ada suami istri muda ya, itu datang ke Indonesia dari Malaysia ke Juanda, Surabaya, lalu nyewa motor. Dia malam-malam pergi ke Kawah Ijen, Banyuwangi. Di lewat jalan gelap Pantura itu ada videonya. Ini luar biasa, dan itu aman, mereka tidak mengalami kendala apapun ya. Jadi meskipun kita warga Indonesia dengan Malaysia itu sering crash ya, tapi itu biasa, tidak usah sampai dibawa ke turun temurun ya. Jadi seperti itu, kita bersaing, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan terus saling menghormati juga. Begitu pula saya jika membahas konten-konten ini ada yang menyinggung, baik menyinggung orang Indonesia, menyinggung orang Malaysia, ya saya tak lupa minta maaf ya. Jadi seperti itu, saya tidak ada niat mengadu domba, tapi saya ada niat untuk persahabatan. Bahkan kalau ada orang Malaysia misalnya yang ada di Malang, terus kita pengen ngobrol, saya pengen ngobrol, cuma saya belum ketemu saja. Padahal di Malang banyak sekali mahasiswa Malaysia yang kuliah
mencari ilmu di kampus-kampus yang ada di Malang. Semoga aja nanti lain waktu bisa ketemu dan kita bisa ngobrol, kita menunjukkan seperti apa kondisi real di Indonesia atau di Malang di versi dari orang-orang Malaysia. Demikian ya saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Semoga selalu dalam kesehatan dan diberkahi, rezekinya lancar dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.